tips rawat sepatu yang jarang banget kepake. Oke guys, di video kali ini gue bakal sharing gimana cara gue ngerawat sepatu, khususnya karena ini lagi musim hujan, terkadang ada beberapa sepatu yang memang nggak bisa kita pakai di musim hujan. Dan sekaligus di video kali ini gue juga bakal nge-share gimana cara nyimpen sepatu yang jarang banget dipakai. So, what is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review apa sih yang Guys, terkadang memang sepatu-sepatu yang berbahan suede atau sepatu-sepatu yang materialnya itu delicate agak susah diajak basah-basahan, apalagi kehujanan gitu ya. Nah, langsung aja kita mau ngebahas beberapa tips yang biasa gua lakuin buat nge-sustain atau ngerawat sepatu biar tetap pristine dan eventually umurnya bakal lebih lama. So, ini dia tips yang pertama. Oke, tentunya sebelum sepatunya disimpan, wajib banget buat dibersihin terlebih dahulu. Ya, kalau sepatunya langsung kalian simpen aja tanpa dibersihin, pastinya debu-debu yang ada di sepatu atau bekas-bekas kalian pakai itu bakal berjamur dan bakal ngerusak material di sepatu. Jadi keep in mind buat ngebersihin sepatu terlebih dahulu. Nah, untuk ngebersihin sepatu sendiri, ini ada beberapa level ya, tergantung seberapa kotor sepatu kalian. Nah, di level pertama gue nyaranin buat di wipes doang, terutama kalau misalkan sepatu-sepatu yang berbahan suede dan yang perlu kalian bersihin tuh hanya di bagian misolnya. Kalian bisa wipes pakai crab wipes yang kayak gini. Dan sebenarnya di toko online juga ada ya beberapa versi yang lain. Intinya untuk ngebersihin dengan simple cukup bisa pakai wipes kayak gini. Berikutnya juga kalian bisa bersihin dengan langsung nyuci. Nah, di sini ada beberapa item yang biasa gua pakai buat nyuci sepatu. Ini deterjennya dari Flap. Jadi sebenarnya nyuci sepatu itu simple ya guys ya. Kalian nggak usah spending banyak-banyak ke shoes care gitu buat khusus nyuci sepatu. Kalian bisa mulai nyuci sendiri dengan alat-alat seadanya. Palingan yang kalian butuhin itu juga kayak deterjennya, mungkin beberapa jenis sikat. Selain itu juga gue punya talas. Ini berfungsi banget. Sering banget gue mention di beberapa video sebelumnya. Ini sebagai water repellent. Sangat berfungsi kalau lagi musim hujan kayak gini. Dan terakhir, jangan lupa buat ngelap sepatu kalian pakai microfiber towel kayak gini. Ini lembut banget. Jadi ini bisa nyerap semua dust atau kotoran-kotoran yang ada di sepatu. Oke, itu dia tips untuk ngebersihin sepatu. Berikutnya, setelah sepatu udah selesai kita bersihin, semua udah bersih, udah clean, sekarang kita mau nyari tempat penyimpanan sepatu. Nah, di sini ada beberapa tips untuk milih atau nentuin tempat penyimpanan. Nyari tempat nyimpan sepatu yang jauh dari lembab dan jauh dari matahari langsung. Mungkin kalau gua personal, simpelnya gua naruh di rak kayak gini ya. Menurut gua ini udah cukup aman, terutama untuk stacking sepatunya sendiri nggak ketinggian, jadi ada kompartemen antara sepatu dan itu tentunya lebih aman. Dan juga ruang yang gua set buat nyimpan sepatu ini cukup aman dari lembab dan cahaya matahari langsung. So, keep in mind dua hal itu ketika kalian milih tempat buat nyimpan sepatunya. Oke, sekarang tips yang ketiga. Tadi itu kan lebih general untuk lokasi penyimpanannya. Sekarang tips yang ketiga ini lebih spesifik di tempat penyimpanannya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa level tempat penyimpanan sepatu yang bagus buat ngerawat sepatu kamu. Yang paling basic dan yang paling pertama adalah box sepatunya sendiri. Itulah kenapa tiap kali gua nge-unboxing sepatu, pasti gua perhatiin banget boxnya. Karena memang menurut gua box sepatu itu sepenting itu buat nyimpan sepatu dan nge-preserve si sepatunya. Jadi buat kamu yang ngira box sepatu itu nggak penting-penting amat, kayaknya udah nggak boleh mikir kayak gitu deh. Ya pasti box sepatu itu penting buat nyimpen sepatu. Dan bahkan kebanyakan sepatu gua taruh di boxnya sendiri, jadi nggak bakal gua naruh di luar. Nah, itu di level yang pertama. Di level yang kedua adalah box sepatunya itu diisi dengan silika gel. Memang ada beberapa brand yang biasanya naruh silika gel di dalam box sepatu atau di dalam penjualannya. That's a good point. Tapi kalau misalkan nggak ada silika gel, kalian bisa beli additional buat nambah biar nggak berjamur sepatu yang ada di dalam box itu. Oke, sekarang kita berlanjut lebih proper lagi. Sebelum dimasukin ke dalam box sepatu, ada tips yang penting lagi nih, yaitu di wrapping. Sebenarnya gua belum pernah juga nyobain trik nge-wrapping sepatu, tapi yang gua ketahui memang di beberapa store sneaker, sepatunya pasti di wrap. Selain buat ngejaga biar nggak mudah dikotorin sama pelanggan yang datang, wrapping sepatu juga berfungsi untuk nge-pristine atau ngejaga atau ngerawat si sepatunya sendiri. Untuk nge-wrap sepatu sendiri sebenarnya bisa gampang ya. Bisa pakai plastik foot wrapping juga dan beberapa plastik-plastik lain yang intinya bisa nge-wrapping sepatu. Tentunya penggunaan wrapping sepatu ini dikhususkan untuk sepatu yang memang lama banget buat kamu rotasiin atau kamu jarang-jarang banget pakai sepatunya. That's why kamu butuh buat nge-wrapping. Dan on top of that, ada salah satu tips lain yang sangat ekstrim ya
biasanya ini dipakai memang untuk kolektor sneaker, hardcore kolektor gitu yang memang sepatunya itu nggak pernah dipakai sama sekali dan memang buat di display doang atau disimpan doang. Nah, ini bisa pakai produk yang namanya capsule. Untuk harganya sendiri ini lumayan mahal ya. Kalau yang kita lihat memang ini biasa dijual di luar. Nah, cara kerjanya itu sesimpel kayak kamu masukin sepatu dalam vakum. Jadi memang plastik yang disediain itu benar-benar dibikin vakum. Nggak ada udara sama sekali di dalamnya. Sehingga untuk proses oksidasinya sendiri bisa lebih bertahan. Klaimnya sih mereka bisa ngejaga sepatu sampai up to 20 tahun. Bayangkan kalau misalkan kamu punya sepatu kayak Air Max yang rentannya itu hanya sekitar 8-10 tahun doang udah cracking, kamu pakai alat ini bisa sampai 20 tahunan. Nah, itu dia beberapa tips tempat penyimpanan sepatu biar sepatu kamu awet dan terjaga. Last but not least, yang terakhir dan ini tips yang paling bermanfaat adalah sepatunya tetap dipakai. Ya, segimanapun juga kamu nyimpen sepatu, walaupun sepatunya itu pengen kamu nyimpen lama banget, at the end sepatu itu bakal tetap crumbling atau bakal tetap rusak. Jadi daripada rusak sendiri, nggak dipakai, nggak digunain, mending dirotasiin. Ya, memang ada beberapa sepatu yang nggak bisa kita pakai di musim tertentu. Kayak gini musim hujan, kita nggak bisa pakai suede. Ya udah kita pakai sepatu yang lain yang memang lebih cocok buat cuaca hujan-hujanan. Nah, kalau misalkan cuacanya udah agak kemarau, baru deh dipakai lagi tuh sepatu-sepatu yang berbahan suede, yang mungkin ada mesh-nya segala macam. Jadi intinya tetap dirotasiin sepatunya. Jangan sampai sepatu disimpan sampai rusak sendiri dan akhirnya ya udah nggak ada value-nya lagi. Kamu juga nggak bisa ngerasain pakai sepatu itu. At the end sepatunya juga bakal rusak. So itu dia guys beberapa tips dari gua gimana cara nyimpen sepatu yang jarang-jarang banget kamu pakai. Komen di kolom komentar gimana menurut kamu. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Like, comment, share, and do all of those good stuff, guys. And yeah, thanks for watching, and I will see you guys in the next video. Bye.